أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min al-bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil, dan yang satu diazab karena suka namimah, dalam riwayat lain karena ghibah. Fa akhadha al-jaridata fa shaqqaha nisfain. Jaridah ar-radbah, Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah, fa shaqqaha nisfain. Fa gharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Selama kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus, ya. Jawabannya, itu tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan seluruhnya bertasbih, baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa kalau memang karena masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, ya atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma. Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu, orang yang taruh bunga seakan-akan yang menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karenanya orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Itu masalah gaib, kita nggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air, dan airnya nggak pernah berhenti. Air terus siram terus penuh, ya apa? Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan Kamboja, ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar, ya. Bahwasanya yang benar adalah ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bishawab.
Hmm.